Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat manajemen pembelajaran, di mana materi pembahasan ini merupakan materi pembuka atau materi pertama dari seri mata kuliah Manajemen Sistem Pembelajaran Digital. Manajemen pembelajaran merupakan salah satu bagian dari yang disebut oleh Charles Reigelut sebagai area of inquiry within education. Jadi education khususnya salah satunya adalah terkait instruction. Instruction ini punya 5 komponen ya, yaitu ada design, development, management, implementation, dan evaluation. Sedangkan education secara umum ini terdiri dari instruction, curriculum, counseling, administration, dan evaluation. Yang akan kita pelajari dalam konteks mata kuliah ini hanya salah satu bagian saja, yaitu adalah bagian instruction dan khususnya pada bagian manajemen. Jadi teman-teman akan mendapatkan bagian dari apa yang disebut dengan area of inquiry within education ini pada mata kuliah lainnya untuk bagian lengkapnya, dari mulai design, development, implementation, and evaluation of instruction, kemudian curriculum, counseling, administration, and evaluation. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris. Kita ulang sedikit mengenai definisi manajemen, yang dapat diartikan sebagai the process of dealing with or controlling things or people. Jadi secara umum dapat dikatakan sebagai proses yang berkaitan dengan pengelolaan things atau ini barang-barang atau benda-benda atau sesuatu, or people. Jadi istilah lainnya dapat dipakai adalah people dan non-people. Jadi things ini adalah non-people. Ini adalah proses yang berkaitan atau berhubungan dalam mengontrol people atau non-people, orang atau non-person. Sedangkan dalam definisi lainnya yang lebih definitif, ini yang lebih deskriptif, Ricky Griffin menyampaikan bahwa manajemen adalah serangkaian aktivitas yang tujuannya atau yang diarahkan pada sumber-sumber organisasi dengan tujuannya yaitu adalah untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, set aktivitasnya itu atau aktivitas-aktivitasnya itu termasuk di dalamnya adalah planning, kemudian decision making atau pengambilan keputusan, organizing, leading atau memimpin, dan juga controlling, pengontrolan ya. Dan yang diarahkan pada sumber-sumber organisasi yang diantaranya adalah ada human, financial atau uang, fisik, aspek fisik, sarana dan prasarana termasuk diantaranya, dan kemudian informational atau berbagi informasi. Secara umum, komponen dari pengelolaan ini terdiri dari 6 komponen atau yang disebut dengan 6M. M yang pertama adalah man, yang kedua adalah money, yang ketiga adalah material, yang keempat adalah machine, yang kelima adalah method, dan yang keenam adalah market. Nah, ini komponen-komponen manajemen yang kemudian perlu dilakukan pengelolaan, sehingga komponen-komponen ini juga ada kaitannya dalam konteks pengelolaan pendidikan secara umum, pun juga sebagian berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran secara khusus. Fungsi manajemen ini yang bersifat umum namun sangat relate juga dengan apa yang akan kita pelajari dalam konteks pengelolaan pembelajaran. Yang pertama adalah planning.
Planning ini erat kaitannya dengan desain instruksional, kemudian organizing dalam pengelolaan sumber belajar, bahan ajar, kemudian actuating dalam pelaksanaan pembelajaran yang nantinya melibatkan strategi pembelajaran, media pembelajaran, hingga controlling. Controlling yang sangat erat kaitannya dengan evaluasi pembelajaran. Instructional management secara definitif spesifik pada konteks instruksional dalam konteks pembelajaran ini dapat dimaknai berdasarkan Tosti dan Herman bahwa sebagai kegiatan dan langkah-langkah atau cara-cara yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan aktivitas pembelajaran apa yang akan dilakukan oleh peserta didik. Sehingga berdasarkan pemahamannya Tosti dan Herman terkait dengan instructional management, bahwa muara dari instructional management ini adalah pada penentuan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan dan juga pengelolaan terhadap apa-apa yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi apa saja kegiatan, apa saja langkah-langkahnya yang dilakukan untuk menentukan aktivitas pembelajaran, itu disebut dengan pengelolaan pembelajaran menurut Tosti dan Herman. Sedangkan menurut sumber yang lain dalam konteks ini kita ambil pendapatnya Saiful Zagala bahwa manajemen pembelajaran atau pengelolaan pembelajaran adalah proses mengelola kegiatan terkait proses yang membelajarkan peserta didik dengan mengikutsertakan berbagai faktor. Sehingga perbedaannya dengan pendapatnya Tosti Herman tadi, kalau Tosti Herman ini muaranya pada aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik, sedangkan menurut Saiful Zagala bahwa pengelolaan pembelajaran itu pada dasarnya adalah mengelola aktivitas pembelajaran tersebut dengan cara melibatkan berbagai faktor-faktor yang terkait ya. Salah satunya misalkan dari persepsi komponen pembelajarannya, dari mulai tujuan sampai evaluasi. Kemudian atau dari berdasarkan subjeknya yang berhubungan dengan peserta didik, baik itu peserta didik itu sendiri, gurunya, fasilitas yang dibutuhkan atau yang ada gitu ya. Itu juga bagian dari hal-hal yang terkait gitu ya. Dan tujuannya tentu saja untuk membelajarkan peserta didik. Nah, menurut IACT atau Association of Educational Communication and Technology, bahwa pengelolaan pembelajaran ini terkait erat dengan yang pertama project management, sehingga apa-apa yang dilakukan oleh peserta didik atau project-project yang kemudian menjadi sasaran aktivitas peserta didik ini yang kemudian perlu untuk dikelola. Yang kedua terkait dengan resource management. Pengelolaan pembelajaran juga terkait dengan resource management, sumber-sumber belajar. Menurut IACT sumber belajar itu kan ada 6, kita sudah pelajari itu pada mata kuliah lain atau pada sajian yang lain, bahwa ada 6 jenis sumber belajar, dan itu merupakan bagian dari pengelolaan pembelajaran, bahwa kita mengenal 6 sumber belajar itu dari message sampai setting gitu ya. Kemudian kita juga terkait dengan bagaimana kita menyajikan pesan-pesan pembelajaran dan kemudian ini bisa diakses oleh peserta didik. Dan yang terakhir ini terkait dengan information management, bagaimana pengelolaan informasi, termasuk diantaranya adalah administrasi pembelajaran, jumlah siswa yang hadir, bagaimana recordnya dan lain sebagainya. Itu kemudian menjadi salah satu bagian dari pengelolaan pembelajaran. Fungsi dari berbagai macam definisi, dari berbagai macam area pengelolaan pembelajaran dapat dirumuskan menjadi 2 fungsi utama dari pengelolaan pembelajaran. 2 fungsi utama itu, yang pertama adalah organizational management, di mana fungsi ini pada organisasi pembelajaran dari mulai bagaimana tujuan dirumuskan hingga evaluasinya mendukung evaluasi pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran. Ini dikaitkan, saling terkait. Dan itu kita organisasi
sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan aktivitas pembelajaran yang utuh. Sedangkan yang kedua adalah personal management. Bagaimana kita mengelola siswa, melakukan pendekatan kepada peserta didik, partner kita dalam memberikan pembelajaran, misalkan gurunya, orang tuanya, administratornya, dan lain sebagainya, dikelola untuk kemudian dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dan ada dua juga komponen of teaching skill yang sebaiknya dimiliki oleh setiap guru untuk dapat mengelola pembelajaran dengan baik. Yang pertama adalah kemampuan atau keahlian dalam merencanakan pembelajaran, dalam merancang pembelajaran. Sehingga sebagaimana tadi disampaikan baik oleh Tosti Herman maupun juga oleh Sagala bahwa merumuskan berbagai aktivitas, faktor-faktor yang terkait dengan aktivitas pembelajaran itu kemudian menjadi salah satu inti dari proses pengelolaan pembelajaran. Sehingga ketika guru atau pengelola pembelajaran ini dapat merancang pembelajaran, maka diharapkan proses pengelolaan pembelajaran juga menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah keahlian dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, ini juga merupakan bagian dari salah satu eksekusi pembelajaran ya, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Teman-teman, dari penyampaian materi kali ini, kemudian untuk memperkuat apa yang menjadi pemahaman teman-teman, saya sajikan satu pertanyaan yang dapat dijawab melalui resume tambahan sebagai tambahan dari resume yang teman-teman buat. Apakah instructional management atau pengelolaan pembelajaran dalam konteks digital ini sama dengan classroom management atau pengelolaan kelas? Saya ulangi kembali, apakah dalam konteks digital, apakah instructional management atau pengelolaan pembelajaran ini sama dengan pengelolaan kelas? Teman-teman mungkin masih ingat ada mata kuliah yang terkait dengan pengelolaan kelas. Nah, dalam konteks digital, apakah pengelolaan kelas yang dimaksud itu sama persis dengan pengelolaan pembelajaran? Silahkan sampaikan pada resume ya, sebagai tambahan resume yang akan teman-teman susun. Saya pikir itu saja. Kita sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.